Waktu saat ini menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya Ananda News Place hadir kembali lagi ke ruang dengar mitra Ananda semuanya. Selamat pendengar, kembali lagi bersama Ananda News Place. Sama saya Adam Herdiansyah. Berikut berita yang kita akan hadirkan edisi tanggal 11 September tahun 2022. Inilah Ananda News Place edisi hari pekan. Berikut berita-berita yang kita akan hadirkan dari mancanegara dan dalam negeri. Selamat mendengarkan. Detiksport.com. Liga Spanyol. Cadiz versus Barcelona, menang 4-0, El Barca ke puncak klasemen. Barcelona meraih kemenangan 4-0 di markas Cadiz. Gol kemenangan Blaugrana diciptakan oleh Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati, dan Ousmane Dembélé. Barcelona bertandang ke Estadio Nuevo Mirandilla untuk menghadapi Cadiz pada laga pekan kelima Liga Spanyol, 1-10 September. Tim tamu menguasai laga sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 76% dibanding Cadiz yang hanya 29,4%. Meski demikian, Barcelona membuang peluang di babak pertama hingga skor tetap 0-0 selepas turun minum. Barcelona baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-55 lewat gol Frenkie de Jong. Pemain pengganti Robert Lewandowski kemudian mencetak gol kedua untuk pasukan Xavi Hernandez pada menit ke-65. Barcelona bisa menambah 2 gol di menit akhir lewat Ansu Fati di menit ke-85 dan Ousmane Dembélé di masa injury time. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 4-0. Hasil ini membawa El Barca ke puncak klasemen dengan 13 angka unggul 1 angka dari Real Madrid di posisi kedua. Sementara, Cadiz semakin terbenam di dasar klasemen dengan belum meraih poin. Jalannya pertandingan. Barcelona membuka peluang di menit kelima. Memphis Depay masih bisa melepas tembakan di tengah kepungan para pemain Cadiz. Namun, usahanya masih bisa dibendung kiper Cadiz, Jeremías Ledesma. Tim tamu hampir membuka keunggulan pada menit ke-10. Umpan Gavi bisa diteruskan dengan baik oleh Rafinha. Sepakan Rafinha belum berbuah gol karena masih menerpa tiang. Barcelona mendominasi laga di babak pertama. Depay kembali punya peluang pada menit ke-35.
Bermula dari sepak pojok Hector Bellerin, bola bisa dipantulkan Ronaldo Araujo menuju Depay. Sambaran Depay tapi masih melebar. Barcelona gagal mencetak gol meski terus mengurung lini pertahanan Cadiz. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Barcelona akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-55. Gol bermula dari pergerakan Gavi di sisi kanan. Umpan silang Gavi bisa ditepis oleh Ledesma. Bola liar yang lahir di depan gawang langsung disambar Frenkie de Jong menjadi gol. Barcelona unggul 1-0. Pemain pengganti Robert Lewandowski menggandakan keunggulan Barcelona 10 menit berselang. Blaugrana membobol gawang Cadiz dengan skema yang nyaris serupa dengan gol pertama. Kali ini, Rafinha yang bergerak menusuk di sisi kanan pertahanan Cadiz. Kemelut kembali hadir di depan Cadiz usai Ledesma berusaha menyergap bola. Lewandowski giliran yang dengan cepat menyambar bola untuk mencatatkan namanya di papan skor. Ledesma lagi-lagi harus bekerja keras di bawah Mister Cadiz. Ia dengan gemilang bisa membendung tendangan Ousmane Dembele. Pada menit akhir, pertandingan sempat ditunda akibat masalah kesehatan yang dialami fans di tribun. Ledesma bereaksi cepat dengan berusaha melempar kotak obat-obatan. Laga dilanjutkan setelah lebih dari setengah jam tertunda. Barcelona menambah 1 gol lewat serangan balik cepat. Lewandowski menusuk hingga depan gawang Cadiz. Ia tak egois dengan menyodorkan bola ke Ansu Fati yang dengan baik memanfaatkannya jadi gol. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 4-0. Ousmane Dembele mencetak gol di penghujung laga usai sepakannya di depan kotak penalti tak kuasa dibendung Ledesma. Detiksport.com. Liga Jerman. RB Leipzig vs Dortmund di Roten Bulan Libasikat di Borussen 3-0. Borussia Dortmund mendapatkan hasil buruk dalam lawatannya ke markas RB Leipzig. Di Borussen takluk 0-3 dari di Roten Bulan. Baru 4 menit laga pekan ke-6 Bundesliga di Leipzig Arena, Sabtu, 10 September 2022, malam WIB berjalan, Leipzig sudah memimpin. Dari corner Dominik Szoboszlai, bola mengarah ke tengah kotak penalti dan disundul Willy Orban ke gawang Dortmund kawalan Alexander Maya. Willy Orban membobol gawang Borussia Dortmund. Foto DPA Picture Alliance via Getty Picture Alliance unggul 1-0 membuat Leipzig lebih tenang dalam menguasai permainan dan membuat Dortmund kesulitan menciptakan peluang bersih. Leipzig justru lebih agresif dengan membuat beberapa peluang. Di menit ke-8 misalnya ketika Szoboszlai menerima umpan Christopher Nkunku dan langsung menembak ke pojok gawang, namun Maya bisa menepisnya. Dortmund tidak membuat satupun attempts on target sepanjang babak pertama. Yang ada gawang mereka malah bobol lagi di menit ke-45 setelah Szoboszlai yang mencatatkan namanya di papan skor. Szoboszlai menerima umpan Mohamed Simakan untuk menuntaskan dengan sepakan keras ke pojok atas gawang Maya. Leipzig memimpin 2-0. Keunggulan 2 gol tersebut tak membuat Leipzig mengendurkan serangan dan mereka malah makin bernafsu menambah gol lagi di babak kedua. Leipzig mendapat peluang lewat Abdou Diallo dan Timo Werner, tapi keduanya bisa dimentahkan Maya. Sementara, Dortmund begitu buruk penyelesaian akhir sehingga tak satupun peluang mengarah ke gawang. Padahal mereka sudah memasukkan Youssoufa Moukoko dan Giovanni Reyna di babak kedua. Keunggulan ball possession tak mampu dimaksimalkan Dortmund. Gawang mereka malah kebobolan lagi di menit ke-84 ketika Amadou Haidara menjebol gawang Maya lewat tembakan keras di kotak penalti, melanjutkan umpan Timo Werner. Skor 3-0 bertahan hingga laga RB Leipzig versus Dortmund selesai. Leipzig yang mendapat poin penuh keduanya musim ini berada di posisi ke-10 dengan 8 poin dari 6 laga. Sementara, Borussia Dortmund yang menelan kekalahan keduanya musim ini berada di posisi ke-4 dengan 12 poin, hanya kalah selisih gol dari Bayern Munich di puncak. Detiksport.com. Liga Italia. Inter Milan versus Torino.
Nerazzurri menang susah payah atas Torino 1-0. Inter Milan harus susah payah mengalahkan Torino dengan skor 1-0. Gol diciptakan Marcelo Brozovic. Pada pertandingan Serie A pekan ke-6 di Giuseppe Meazza, Sabtu, 10 September 2022, malam WIB, Inter tampil dominan atas Torino tapi kesulitan membuat gol. 3 poin akhirnya didapat Inter setelah Brozovic mencetak gol di menit ke-88. Inter bangkit usai 2 kekalahan beruntun dan kini berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 12 poin, selisih 2 angka dari Napoli di puncak. Torino di posisi ke-7 dengan 10 poin. Jalannya pertandingan Inter Milan versus Torino. Inter yang masih tidak diperkuat Romelu Lukaku menduetkan Edin Dzeko dan Lautaro Martinez di depan. Inter memang mendominasi penguasaan bola, tapi kesulitan untuk membuat peluang. Torino yang lebih banyak menunggu malah membuat peluang bersih pertama di laga ini pada menit ke-20. Nikola Vlasic melakukan soloran dan melewati satu pemain Inter sebelum menembak ke gawang. Samir Handanovic dengan sigap mengadang bola. Inter benar-benar dibuat frustrasi sepanjang babak pertama dan tak membuat satupun shot on target. Ini jadi kali pertama dialami Inter sejak 18 April 2021 kontra Napoli. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, Inter coba mengambil inisiatif serangan di babak kedua. Sayangnya, Torino yang lagi-lagi membuat peluang pertama di babak ini. Kali ini Sanabria yang menanduk bola crossing namun Handanovic bisa mengamankannya pada menit ke-47. 3 menit kemudian, Torino sempat kehilangan Tony Sanabria yang di kartu merah karena menyikut Hakan Calhanoglu. Tapi, wasit melihat VAR dan lantas menganulir kartu merah untuk menggantinya dengan kartu kuning. Torino punya kans lagi untuk bikin gol dari situasi sepakan bebas di menit ke-57. Ricardo Rodriguez menendang di depan kotak penalti, bola membentur Barella dan berubah arah sebelum diadang kaki Handanovic. Inter masih kesulitan untuk menciptakan peluang bersih ke gawang Torino dan membuat mereka dicemooh fans. Peluang terbaik Inter hadir di menit ke-75 saat Milan Skriniar menanduk bola korner tapi bisa ditepis Vanja Milinkovic-Savic. Inter terus menekan di 10 menit terakhir pertandingan. Salah satunya lewat Lautaro yang menanduk bola crossing Alessandro Bastoni tapi masih menyamping Brozovic. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-88 setelah gelandang Kroasia itu mencetak gol. Barella yang memegang bola di depan kotak penalti melihat pergerakan tanpa bola Brozovic. Marcelo Brozovic mencetak gol kemenangan Inter Milan. Foto AFP via Getty Images. Isabella Bonotto umpan lambung diberikan dan Brozovic mampu memenangi duel untuk menyontek bola ke gawang Torino. Skor 1-0 menutup duel Inter Milan versus Torino. Detik Sport.com. PSG versus Brest. Donnarumma tepis penalti, Les Parisiens menang 1-0 atas Stade Brest di laga Ligue 1. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 1-0 atas Stade Brest. Les Parisiens hampir kehilangan 3 angka jika Gianluigi Donnarumma tak menepis penalti lawan. Paris Saint-Germain menjamu Stade Brest di Parc des Princes pada laga pekan ke-7 Ligue 1, Sabtu 10 September. Tuan menguasai laga di menit awal. PSG bisa memecah kebuntuan di menit ke-30. Umpan terukur Lionel Messi dari lini tengah menjangkau Neymar. Neymar melakukan sekali kontrol sebelum melepas sepakan keras. Bola bersarang ke pojok kiri gawang Brest. Pada menit akhir babak pertama, Kylian Mbappe sempat bisa menggetarkan jala tim tamu. Namun, gol ini dianulir akibat Mbappe offside. Skor 1-0 untuk PSG bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Messi hampir bisa menggandakan keunggulan PSG pada menit ke-50. Ia bisa menanduk umpan dari Mbappe di depan gawang. Namun, tandukan La Pulga masih menerpa tiang gawang. Pada menit ke-70, Brest mendapat hadiah penalti usai Presnel Kimpembe melanggar Noah Fadiga.
Gianluigi Donnarumma dengan gemilang menggagalkan Brest menyamakan kedudukan. Ia mampu terbang menepis bola eksekusi penalti dari Islam Slimani. Pada menit ke-79, Donnarumma kembali beraksi. Haluan bola Kimpembe justru memantul ke Slimani dan mengarah ke gawang PSG. Donnarumma sigap mengamankan bola. PSG bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Kemenangan ini membuat pasukan Christophe Galtier kukuh di puncak klasemen dengan 19 angka. Sementara, Brest di urutan ke-17 dengan 5 poin. Detiksport.com. Liga Jerman. Bayern versus Stuttgart, gol telat buyarkan kemenangan di Rotten. Bayern Munich gagal meraih kemenangan di pekan ke-6 Liga Jerman musim ini. Menjamu VfB Stuttgart, di Rotten ditahan imbang 2-2. Bermain di Allianz Arena, Sabtu, 10 September 2022, Bayern baru membuka keunggulan di menit ke-36. Lewat serangan dari sisi kiri, Alphonso Davies masuk ke kotak penalti kemudian melepaskan umpan tarik mendatar. Bola tersebut mengarah kepada Mathys Tel, dan gelandang 17 tahun itu melepaskan tembakan yang gagal dibendung kiper Stuttgart, Florian Müller. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, Stuttgart berupaya bangkit dan berhasil mencetak gol lewat Serhou Guirassy di menit ke-52, namun dianulir oleh video assistant referee karena Chris Führich yang memberi assist telah lebih dulu melanggar Joshua Kimmich. 5 menit kemudian, barulah Stuttgart benar-benar menyamakan kedudukan. Lewat serangan balik, Konstantinos Mavropanos memberi umpan terobosan kepada Führich yang masuk ke kotak penalti, yang kemudian menjebol gawang Bayern lewat sepakan kaki kirinya. Skor imbang tak bertahan lama. Menit ke-60, Jamal Musiala kembali membawa Bayern unggul. Lewat sisi kiri, Noussair Mazraoui melepaskan umpan mendatar untuk Musiala yang sudah berada di kotak penalti. Banyaknya pemain Stuttgart yang ada di sana tak menghalangi Musiala untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang, yang akhirnya gagal diantisipasi Florian Müller. Bayern memimpin 2-1. Saat laga nyaris berakhir, petaka hadir untuk Bayern. Pelanggaran Matthijs de Ligt terhadap Guirassy di kotak penalti membuat wasit Christian Dingert menunjuk titik putih. Guirassy sendiri yang maju sebagai eksekutor, dan ia berhasil menaklukkan Manuel Neuer yang salah menebak arah bola. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Hasil ini tetap membuat Bayern naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga dengan 12 poin, namun hanya unggul selisih gol dari Hoffenheim, Freiburg, dan Borussia Dortmund yang memiliki poin serupa. Sedangkan Stuttgart ada di posisi 13 dengan mengoleksi 5 poin. Detiksport.com. Liga Italia. Hasil Sampdoria versus AC Milan, Giroud penentu kemenangan, Leao kartu merah, Reuters. AC Milan menang tipis 2-1 atas Sampdoria pada giornata ke-6 Liga Italia di Stadio Luigi Ferraris, Minggu, 11 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Olivier Giroud jadi penentu kemenangan i Rossoneri lewat penaltinya. AC Milan mampu menang meski bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua. Rafael Leao mendapat kartu merah usai melanggar Alex Ferrari. Jalannya pertandingan. Sampdoria yang bertindak sebagai tim tuan rumah langsung tampil menyerang. Tapi justru AC Milan yang sukses mencuri gol cepat lebih dulu ke gawang Sampdoria. Tim tamu memimpin melalui serangan balik cepat lewat Junior Mesias, 6, yang mencetak gol dengan sepakan kerasnya usai menerima assist Rafael Leao. Papan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Rossoneri. Selepas kecolongan, Sampdoria langsung memberikan tekanan kepada AC Milan. Kerjasama Juricic dan Caputo membuat lini pertahanan Rossoneri cukup kerepotan. Kali ini, AC Milan sebetulnya hampir saja bisa menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Sialnya, gol de Ketelaere dianulir oleh VAR karena terjadi offside saat Giroud mengganggu Ferrari ketika mencoba melepaskan umpan silang ke dalam kotak.
Setelah dicek layar di sisi lapangan, wasit membatalkan keputusan awalnya. Skor pun tidak berubah, masih 1-0 untuk AC Milan. Setelah itu, baik AC Milan maupun Sampdoria masih sama-sama melancarkan serangan silih berganti. Namun, dari sejumlah peluang yang mereka peroleh tidak ada satupun yang bisa dikonversikan menjadi gol. Alhasil, kedudukan 1-0 untuk keunggulan AC Milan bertahan hingga turun minum. Memulai babak kedua, AC Milan langsung tancap gas melancarkan serangan. Sialnya, tepat di menit ke-47, Rossoneri harus menerima nasib buruk usai Rafael Leao diganjar kartu merah. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai kepala Ferrari. Wasit pun mengeluarkan kartu kuning kedua dan kemudian kartu merah untuk mengirim penyerang itu keluar. Hanya bermain 10 orang, AC Milan pun langsung kebobolan. Sampdoria sukses menyamakan kedudukan melalui gol Filip Juricic, 57. Juricic berlari dengan baik dan sampai di depan Maignan, kemudian melepaskan sundulannya yang merobek gawang. Skor menjadi 1-1 untuk kedua tim. Kali ini, tepat di menit 66 AC Milan mendapatkan hadiah penalti. Sundulan Giroud gagal menemukan target karena membentur tangan Villar. Wasit melihat ke layar di sisi lapangan dan melihat bola mengenai tangan gelandang Sampdoria. Dia kemudian menunjuk titik putih. Olivier Giroud, 67, P, yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa AC Milan unggul 2-1. Setelah itu, sejumlah peluang terus diperoleh kedua tim. Namun, mereka belum bisa memaksimalkannya dengan efektif. Alhasil, skor 2-1 untuk kemenangan AC Milan bertahan hingga laga berakhir. Netizen, Stadion JS yang udah bertaraf internasional kok bisa kagak lolos verifikasi, sedangkan stadion yang kayak kandang ayam aja lolos verifikasi, portal Islam ID, PSSI menyebut JS tidak layak untuk menggelar laga internasional. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali uji coba pada FIFA Matchday September 2022. 2 pertandingan tersebut yakni melawan Curaçao pada 24 dan 27 September 2022. Rencananya salah satu laga di atas bakal dimainkan di Stadion JS yang terletak di kawasan Sunter, Jakarta Utara, itu. Namun rencana memakai JS batal terlaksana dan diganti dengan memindahkan stadion ke daerah Jawa Barat. Hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI menilai Stadion JS belum layak untuk menggelar FIFA Matchday. Dari soal ini itu, sampai masalah tempat parkir yang dinilai kurang. Pernyataan PSSI ini dibantah oleh Jakpro. PLT Direktur Proyek JS, Ari Wibowo, menyatakan melalui amanah yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakpro telah menyelesaikan pembangunan stadion kelas dunia berstandar FIFA. Netizen pun mempertanyakan standar kelayakan yang dipakai PSSI. Stadion JS yang udah bertaraf internasional kok bisa kagak lolos verifikasi, sedangkan stadion yang kayak kandang ayam aja lolos verifikasi. PSSI Iriawan 84 PT_LIB, apakah akal sehat Anda sudah hilang? Cuit netizen akun ahmadso07284030. Sepak bola kalau sudah dibawa 2 ke politik ya gini, jadi pada gak logis iya gak. PSSI Iriawan 84, timpal yang lain. Pantesan sepak bola Indonesia gak maju-maju. Dikasih lapangan keren, bilang belum penuhi kelayakan. Hadeuh kasihan timnas, komen netizen. Stadion JIS yang udah bertaraf internasional kok bisa kagak lolos verifikasi, sedangkan stadion yang kayak kandang ayam aja lolos verifikasi. PSSI Iriawan 84 PT_LIB, apakah akal sehat Anda sudah hilang? Twitter com98x1ebco, Sofyan, Ahmadso 07284030, September 9, 2022. Sepak bola kalau sudah dibawa 2 ke politik ya gini, jadi pada gak logis iya gak. PSSI Iriawan 84, korban nepotisme, September 9,
2022 Pantesan Sepak Bola Indonesia gak maju-maju. Dikasih lapangan keren, bilang belum penuhi kelayakan. Hadeuwuh kasihan timnas https://t.co.wcl2bjjfzp is alwiru bendera putih IMC Mushroom September 10, 2022, 3 menit yang lalu. Hasil PSM Makassar versus Persebaya 3-0, Magis Stadion BJ Habibie terjaga, Kevin Topan Kristianto, Sabtu, 10 September 2022 pukul 22 WIB, PSM Makassar mampu menjaga Magis Stadion BJ Habibie usai mengalahkan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 10 September 2022, malam waktu Indonesia Barat. Kompas.com PSM Makassar mampu menjaga Magis Stadion BJ Habibie usai mengalahkan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 10 September 2022, malam waktu Indonesia Barat. Laga Liga 1 2022 hingga 2023 PSM Makassar versus Persebaya berakhir dengan kemenangan 3-0 bagi tuan rumah. 3 gol PSM Makassar di laga Liga 1 2022 hingga 2023 ini diciptakan oleh Ramadan Sananta, 16, Yakob Sayuri, 45-1, dan Yuran Fernandes, 59, pen. Juku Eja menjaga catatan tak pernah kalah di kandang pada ajang Liga 1 2022 hingga 2023. PSM Makassar tercatat meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga kandang sejauh ini. Baca juga jadwal Liga 1 pekan ini, Arema FC versus Persib Bandung, PSM versus Persebaya. 4 kemenangan PSM di kandang sendiri datang saat menjamu Bali United, 2-0, Arema FC, 1-0, Persib, 5-1, dan Persebaya, 3-0. Ulasan pertandingan PSM versus Persebaya. Juku Eja sudah menekan Persebaya sejak awal babak pertama. Terbukti, 2 peluang PSM dalam 5 menit memberikan ancaman ke gawang tim tamu. Peluang pertama datang dari sundulan Yuran Fernandes pada menit pertama. Sayang, sundulannya yang memanfaatkan tendangan pojok Yance Sayuri masih melebar tipis. Berselang 3 menit kemudian, giliran sepakan kaki kanan Kenzo Nambu yang masih terlalu tinggi di atas mister gawang Persebaya. Di sisi lain, Bajul Ijo, julukan Persebaya, juga berupaya untuk membongkar pertahanan tuan rumah saat memasuki menit ke-7. Namun, upaya Persebaya berhasil dipatahkan bek PSM Makassar yaitu Yance dan Yuran. Yance berhasil memotong umpan lawan di sisi kanan, sedangkan Yuran berhasil membuang bola hasil tendangan pojok lawan. PSM Makassar akhirnya membuka skor lebih dulu via tendangan voli Ramadan Sananta yang memanfaatkan asit Yakob Sayuri, menit ke-16. Tendangan voli Sananta itu menghujam gawang Persebaya yang dijaga Satria Tama. Tertinggal 0-1, Bajul Ijo terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, rapatnya pertahanan Juku Eja membuat Persebaya kesulitan untuk mencetak gol. Sementara itu, PSM nyaris saja menggadaikan keunggulan jelang turun minum lewat shots on target Yance Sayuri. Beruntung, kiper Bajul Ijo Satria Tama berhasil meredam tendangan keras Yance dari luar kotak penalti. Tak lama berselang PSM benar-benar menggandakan keunggulan setelah Satria Tama gagal mengamankan bola, direbut Yance, lalu dioper ke Yakob. Baca juga, link live streaming PSM versus Persebaya, Kickoff 20.0 WIB. Yakob pun langsung melepaskan tembakan hingga berhasil merobek jala gawang Persebaya. Kolaborasi dari Sayuri bersaudara itu berhasil membawa PSM unggul 2-0 atas Persebaya di babak pertama. PSM dan Persebaya saling tebar ancaman ke gawang pada awal babak kedua, tetapi belum berbuah gol. Tuan rumah PSM lantas menajamkan keunggulan via tendangan penalti Yuran Fernandes, 59. PSM Makassar mendapat hadiah penalti dari wasit setelah pemain pengganti Persebaya Brian Pondaak melakukan handball. Direct free kick bisa Donald nyaris kian menjauhkan PSM dari Persebaya. Beruntung Satria Tama berhasil meredam sepakan Donald.
Persebaya asuhan Aji Santoso masih tampak kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah. Alhasil, Bajul Ijo tidak bisa mencetak 1 gol pun ke gawang PSM Makassar. Hingga peluit panjang ditiupkan, laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan PSM Makassar. PSM Makassar versus Persebaya 3-0, Sananta 16, Yakob 45-1, Yuran 59 pen. Susunan pemain PSM versus Persebaya. PSM Makassar 4-2-1-3-30 Reza, PG 11 Yance Sayuri, 47 Agung Manan, 4 Y Fernandes, 45 Akbar, 39 Kenzo, 99 Bisa 67, 48 Arfan, 88 Ananda R, 17 Rashid 74, 22 Y Sayuri, 31 Samuel 74, 9 Sananta, 15 Riki 67, 37 Rezaki. Cadangan 62 Suwardi, PG 5 Erwin, 8 Brian, 24 M Rizky, 27 Safrudin, 33 Dalen. Pelatih Bernardo Tavares. Persebaya 4-2-1-3-86 Satria, PG 33 Koko Ari, 4 Lelis, 44 Kriswan 28, 23 Rizky Rido, 37 Alta Balah, 8 Andre, 71 Rizky 48, 88 Alwi Slamet, 90 Januar, 75, 30 Krumere, 45 Pondaag 47, 11 Supriyadi, 93 Saiful 58, 94 Junino, 14 Yamamoto. Cadangan 52 Andika, PG 5 Dandi, 29 Julian, 42 Arif Catur, 96 Hidayat. Pelatih Aji Santoso. Hasil PSS versus Persis 2-1, Super Elang Jawa menang dan akhiri rapor buruk, Kelvin Moniaga Sipahutar, 1, 10 September 2022 pukul 20.16 WIB, PSS berhasil mengamankan poin penuh usai mengalahkan Persis 2-1 pada pekan ke-9 Liga 1. Kompas. PSS Sleman menang 2-1 atas Persis Solo pada pekan ke-9 Liga 1 2022 hingga 2023. Pertandingan Liga 1 2022 hingga 2023 PSS versus Persis telah tuntas di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu, 10 September 2022, malam waktu Indonesia Barat. Laga berjalan alot pada babak pertama. Kedua kesebelasan minim peluang sehingga skor kacamata menjadi hasil saat turun minum. Pada babak kedua, gol akhirnya tercipta dalam laga ini yang dicetak dari kubu PSS. Baca juga link live streaming PSM versus Persebaya, Kickoff 20.00 WIB. Gol-gol tim berjuluk Super Elang Jawa itu hadir melalui gol bunuh diri Fabiano Beltram, 57, dan via aksi Irham Mila, 68. Sementara, Persis hanya mampu membalas 1 gol melalui Samsul Arif pada masa injury time, 93. Hasil ini sekaligus mengakhiri rapor buruk kubu Sleman tersebut yang sebelumnya tak pernah menang dalam 2 laga terakhir, 1 imbang, 1 kalah. Jalannya pertandingan PSS versus Persis. PSS dan Persis bermain hati-hati pada awal babak pertama. Situasi ini membuat kedua tim sama-sama belum bisa memberikan ancaman nyata. Secara penguasaan bola, Persis Solo lebih unggul dan sempat mencatatkan ball possession lebih dari 60%. Alexis Mesidoro kembali menjadi motor serangan Laskar Sambernyawa. Pada menit ke-18, aksinya mulai memberikan ancaman. Gelandang asal Argentina itu menari-nari dan melihat Alfat Fathier yang kosong di area kanan. Baca juga, Arema FC versus Persib Bandung, tuntutan tinggi untuk Javier Rocha. Fathier menerobos ke kotak penalti dan melewati 1 lawan.
Dia memutuskan untuk melepaskan sepakan, tetapi upayanya tak tepat sasaran. Pada menit ke-23, giliran PSS yang berbalik mengancam. Bagus Nirwanto yang overlap di sisi kanan menemui bola yang memantul usai mengenai lawan. Nirwanto lalu melakukan tendangan voli. Namun, bek Persis dapat melakukan blok. PSS mulai bisa mengimbangi penguasaan bola. Selain itu, Super Elang Jawa juga beberapa kali dapat membuat kesempatan lagi. Akan tetapi, baik dari situasi open play atau bola mati, serangan PSS masih belum membahayakan. Pun demikian dengan Persis yang cenderung mengandalkan area sayap. Hingga akhir babak pertama, PSS dan Persis tetap berimbang 0-0. Baca juga, PSS versus Persis Solo, risiko tak diambil, tim tamu tanpa suporter. PSS langsung melakukan perubahan pada babak kedua. Michel Chagas ditarik keluar, lalu Boas Solosa masuk dan kini menjadi ujung tombak Super Elang Jawa. Sementara itu, Persis yang belum mengubah komposisi pemain memberikan sengatan pada menit ke-47. Melalui situasi counter-attack, Laskar Sambernyawa memiliki peluang terbuka karena ada 4 pemain yang menyerang, sementara cuma ada 2 pilar Persis yang bertahan. Irfan Jauhari kemudian memberikan umpan tarik ke Taufik Febrianto. Namun, peluang emas itu berakhir sia-sia karena tendangan Taufik cuma menyamping. Baca juga, Arema FC versus Persib, kata Javier Rocha seperti kopi susu. Pada menit ke-57, papan skor akhirnya berubah. Adalah PSS yang berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Gol PSS berawal dari tendangan bebas di sisi kanan yang diambil Boas. Mantan bintang Persipura Jayapura itu lalu mengangkat bola yang dapat ditanduk Dev Mustaine. Bek Persis, Fabiano Beltram, dapat melakukan blok. Namun, sentuhannya malah mengubah arah bola ke tempat yang sulit dijangkau oleh kiper Muhammad Riyandi. Gol bunuh diri Fabiano membuat PSS unggul 1-0 atas Persis. Baca juga, Arema FC versus Persib, kata Javier Rocha seperti kopi susu. Unggul 1-0 membuat Super Elang Jawa semakin gencar dalam menekan. Kubu tuan rumah kemudian berhasil menggandakan skor pada menit ke-68. Nirwanto mengirimkan cutback dari sisi kanan. Kim Kurniawan lalu menyambut umpan dengan 2 tendangan keras beruntun. Riyandi dapat melakukan double saves, tetapi pertahanannya runtuh saat tembakan ketiga datang dari Irham Mia. Persis mencoba tampil lebih keluar. Pada menit ke-79, Laskar Sambernyawa menciptakan peluang emas via aksi Altaf Indi Al-Rizki. Altaf mampu melewati kiper PSS, Muhammad Ridwan. Namun, posisi sang pemain kurang ideal dan sepakannya melebar tipis. Persis akhirnya bisa membobol gawang PSS pada masa injury time. Samsul Arif berhasil menceploskan bola ke gawang Super Elja usai memanfaatkan rebound dari sepakan Altaf. Akan tetapi, gol Samsul tak mampu menyelamatkan Persis. Super Elja mengamankan poin penuh berkat kemenangan 2-1 atas Laskar Sambernyawa. PSS versus Persis 2-1, Fabiano 57 BD, Mila 68, Samsul 93. PSS 4-2-3-1-12 Ridwan, 3 Nirwanto, 33 Talison, 22 Merauje, 44 Nur 66, 69 Rahman, 92 Mustaine, 29 Manda 76, 6 Ayub, 14 Hamdi, 2 Ibrahim 88, 23 Kurniawan, 35 Arlan 88, 27 Mila, 11 Chagas, 86 Boas 46. Cadangan 1 Dimas, 16 Yudi, 19 Wahyu, 38 Faris, 78 Ivan. Pelatih Seto Nurdiantoro. Persis 4-2-3-1-1 Riyandi, 66 Fathier,
36, Indi 66, 15 Fabiano, 26 Miziar, 30 Taufik, 11 Gavin 73, 8 Febrianto, 22 Sutanto, 6 Ferdinand 66, 7 Jauhari, 20 Krio 73, 10 Mesidoro, 96 Lestaluhu, 19 Fernando, 9 Samsul 82. Cadangan, 18 Arapenta, 31 Gianluca, 38 Fakih, 71 Irfan, 87 Fajar. Pelatih, Rasiman. Kompas. Komo pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2022 hingga 2023 antara Rans Nusantara FC versus Persik Kediri berakhir imbang 1-1. Laga Rans Nusantara FC versus Persik Kediri berlangsung di bawah guyuran hujan yang menyelimuti area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 10 September 2022, malam waktu Indonesia Barat. Rans Nusantara FC yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-35 lewat gol Makan Konate. Persik Kediri yang memiliki peluang lebih banyak baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-78 berkat gol Fafaya Galo. Gol Persik Kediri berawal dari blunder fatal kiper Rans Nusantara FC, Hilman Syah, yang gagal menangkap umpan sepak pojok Renan Silva. Hasil imbang ini membuat Rans Nusantara FC dan Persik Kediri semakin terbenam di papan bawah klasemen Liga 1. Rans Nusantara FC kini menempati peringkat ke-16 atau batas awal zona degradasi klasemen Liga 1 2022 hingga 2023 dengan koleksi 6 poin dari 9 laga. Di lain sisi, Persik Kediri tidak beranjak dari dasar klasemen Liga 1 dengan tertinggal 3 angka dari Rans Nusantara FC. Hasil imbang melawan Rans Nusantara FC membuat tren buruk tidak pernah menang Persik Kediri semakin panjang menjadi 9 laga. Macan Putih, julukan Persik, menjadi satu-satunya tim Liga 1 yang belum meraih kemenangan musim ini. Baca juga, hasil Bali United versus Dewa United 6-0, Spaso hat-trick, Serdadu Tridatu pesta gol bola mati. Ulasan pertandingan Rans Nusantara FC versus Persik Kediri. Babak pertama laga Rans Nusantara FC versus Persik Kediri sedikit terganggu dengan hujan deras yang mengguyur Stadion Pakansari. Pemain kedua terlihat sangat kesulitan mengalirkan bola sejak menit ke-25 karena lapangan sudah mulai menggenang. Secara statistik, Persik Kediri unggul jauh dari segi peluang karena mampu melepaskan 5 tembakan tepat sasaran sepanjang babak pertama. Namun, segala upaya Persik Kediri itu ditepis oleh kiper Rans Nusantara FC, Hilman Syah. Di lain sisi, Rans Nusantara FC berhasil mencetak gol meski hanya melepaskan 1 tembakan ke arah gawang. Gol Rans Nusantara FC dicetak oleh Makan Konate lewat tembakan mendatar kaki kiri dari dalam kotak penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan Rans Nusantara FC bertahan hingga akhir babak pertama. Baca juga, babak pertama Rans Nusantara FC versus Persik, gol Makan Konate antar The Prestige Phoenix unggul 1-0. Berlanjut ke babak kedua, Divaldo Alves selaku pelatih Persik Kediri langsung melakukan 2 perubahan dengan menarik keluar Riyadno Abioso dan kapten tim, Arthur Irawan. Kedua pemain itu digantikan oleh Krishna Bayu dan Yohanes Pahabol. Di sisi lain, pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan, masih mempertahankan komposisi pemainnya. Tepat pada menit ke-51, Rans Nusantara FC nyaris memperlebar keunggulan andai sundulan Wander Luiz tidak membentuk mistar. Wander Luiz mendapatkan melepaskan sundulan dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang terukur David Lally. Memasuki menit ke-55, Persik Kediri secara perlahan mulai berhasil keluar dari tekanan Rans Nusantara FC dan membangun serangan. Hingga menit ke-70, Persik Kediri masih belum berhasil mencetak gol penyeimbang. Baca juga, respons Persik Kediri soal kemarahan Arthur Irawan ke supporter saat diteriaki Arthur Raut. Intensitas serangan Persik Kediri justru terbilang semakin menurun setelah striker asal Brasil, Joanderson,
masuk menggantikan Arsyad Yusgiantoro pada menit ke-58. Kecepatan Yohanes Pahabol juga masih belum terlihat hingga pertengahan babak kedua. Serangan Persik terlalu monoton dan sangat sering terhenti di sepertiga akhir pertahanan Rans Nusantara FC karena hanya mengandalkan Renan Silva. Di lain sisi, Rans Nusantara FC memilih mengendurkan tempo permainan ketika menguasai bola. Tepat pada menit ke-77, terjadi kemelut di kotak penalti Rans Nusantara FC setelah sundulan bek Persik, Arthur Felix, membentur tiang. Rohit Chand yang berdiri di tengah kotak penalti kemudian langsung melepaskan tembakan keras kaki kanan setelah mendapatkan bola liar. Beruntung bagi Rans Nusantara FC karena tembakan Rohit Chand itu membentur pemain Persik Kediri sendiri, Faris Aditama, yang berdiri di tiang jauh. Baca juga, Arema FC versus Persib Bandung, tuntutan tinggi untuk Javier Rocha. Usaha Persik Kediri untuk menyamakan kedudukan akhirnya berbuah hasil pada menit ke-79 berkat gol Fafa Yagalo. Gol Persik kali ini berawal dari blunder fatal kiper Rans Nusantara FC, Hilman Syah, yang gagal menangkap umpan sepak pojok Renan Silva. Fafa Yagalo yang berdiri di depan mulut gawang sukses memanfaatkan blunder fatal Hilman Syah. Fafa Yagalo dengan bebas sukses menyerangkan bola ke gawang lewat tembakan kaki kanan. Tersengat dengan gol Persik, Rahmat Darmawan langsung mengubah komposisi lini serang Rans Nusantara FC dengan menarik keluar David Lali dan Devri Rizky. Kedua pemain itu digantikan oleh Sandi Sute dan Septian Bagaskara. Hingga akhir laga, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil Rans Nusantara FC versus Persik Kediri 1-1, Makan Konate 35, Fafa Yagalo 78. Susunan pemain Rans Nusantara FC versus Persik Kediri. Rans Nusantara FC 4-2-3-1-97, Hilman Syah 3, Edo Febriansyah 5, Saddam Hai Tenang 72, 14, Victor Salinas, 24, Hamdan Zamzani, 23, Adi Setiawan, 66, Mitsuru Maruoka, 90, Alvin Tuasalamoni, 73, David Lali, 99, Septian Bagaskara 82, 6, Makan Konate, 77, Devri Rizky, 29, Sandi Sute 81, 9, Wander Lewis. Cadangan, 59 Wawan Hendrawan, 22 Arthur Bonai, 13 Kurniawan Karman, 29 Sandi Sute, 5 Saddam Hai Tenang, 7 Syamsir Alam, 91 Romadona Dwi, 15 Fadila Akbar, 11 Gamalia Brian Imbiri, 99 Septian Bagaskara Pelatih, Rahmat Darmawan Persik Kediri, 4-3-3-31 Dikri Yusron, 44 Muhammad Rivaldi, 77 Fafa Yagalo, 5 Arthur Felix, 3 Dani Saputra, 8 Arthur Irawan, 6 Bayu Oto 46, 32 Rohit Chand, 10 Renan Silva, 13 Faris Aditama, 22 Riyadno Abioso, 17 Yohanes Pahabol 46, 23 Arsyad Yusgiantoro, 88. Joe Andersen 58. Cadangan 17 Yohanes Pahabol, 27 Fitra Ridwan, 21 Fandri Imbiri, 16 Samsul Arifin, 37 Agil Munawar, 30 Randy Juliansyah, 88 Joe Anderson De Yesus Asis, 19 Muhammad Ridwan, 6 Bayu Oto, 20 Muhammad Adi Satrio Pelatih, Divaldo, Alves. Jakpro jawab tudingan PSSI, JS kelas dunia dan sudah standar FIFA netizen. Pantesan sepak bola Indonesia gak maju-maju, ditarik politik terus, portal Islam. ID, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, selaku menegaskan bahwa Jakarta International Stadium, JIS, sudah memenuhi standar FIFA. Sikap yang diberikan Jakpro itu sekaligus mematahkan pernyataan PSSI tentang JIS. Sebelumnya, PSSI menyebut JIS tidak layak untuk menggelar laga internasional. Seperti yang diketahui,
Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali uji coba pada FIFA Matchday September 2022. 2 pertandingan tersebut yakni melawan Curaçao pada 24 dan 27 September 2022. Rencananya salah satu laga di atas bakal dimainkan di Stadion JS yang terletak di kawasan Sunter, Jakarta Utara, itu. Namun rencana memakai JS batal terlaksana dan diganti dengan memindahkan stadion ke daerah Jawa Barat. Hasil inspeksi Tim Infrastructure Safety and Security PSSI menilai Stadion JS belum layak untuk menggelar FIFA Matchday. Dari soal ini itu, sampai masalah tempat parkir yang dinilai kurang. Pernyataan PSSI ini dibantah oleh Jakpro. PLT Direktur Proyek JS, Ari Wibowo, menyatakan melalui amanah yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakpro telah menyelesaikan pembangunan stadion kelas dunia berstandar FIFA. Dalam keterangan resmi, Jakpro menyebut JS dirancang oleh Buro Happold, konsultan perencana dari Inggris, yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola internasional seperti Tottenham Hotspur Stadium di London serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. JS merupakan salah satu stadion yang mirip dengan stadion di Eropa baik secara desain maupun fasilitas. Selain itu, Jakpro juga didampingi langsung oleh asesor FIFA pada saat perencanaan dan desain JS dilakukan, ujar Ari dalam keterangan resmi yang dilansir situs Jakpro pada Sabtu, 10 September 2022. Stadion modern standar FIFA kini dirancang untuk masa depan yang perlu memperhatikan keberlanjutan. Salah satunya mengupayakan untuk terintegrasi dengan angkutan publik, ujar Ari. Stadion di Eropa pun demikian, Santiago Bernabeu pasca direnovasi hanya menyisakan kurang lebih 500 kantong parkir bus dan kendaraan pribadi. Bahkan stadion bersejarah di pusat Eropa yakni Wembley di London menyarankan seluruh penonton yang hadir mengoptimalkan alat transportasi umum yang tersedia, sambungnya. JS, menurut Ari, sudah memenuhi kriteria rekomendasi teknis dan persyaratan stadion sepak bola standar FIFA seperti 1. Mulai dari tahap prakonstruksi atau tahap perencanaan termasuk penentuan lokasi stadion yang strategis dan mudah untuk dijangkau publik. 2. Unsur safety dan security seperti struktur bangunan, sistem pencegahan kebakaran dan sistem pengamanan, tersedianya control room, ruang medis pemain dan publik. 3. Orientasi dan parkir. JS memiliki area parkir di dalam maupun luar stadion, area parkir kendaraan maupun bus, serta area parkir khusus VIP yang terpisah dari area publik. 4. Playing area meliputi ukuran lapangan, pemilihan jenis rumput alami sintetis dan sistem drainasenya, penempatan bangku pemain, LED perimeter advertising board, aksesibilitas lapangan dalam kondisi darurat, signage area, penanda akses, penanda jalur evakuasi yang tersebar di seluruh area stadion, serta penanda kondisi darurat. 5. Player dan match official seperti ruang ganti pemain yang dilengkapi dengan toilet dan shower area. JS memiliki 4 buah ruang ganti pemain yang memiliki jalur akses khusus keluar masuk pemain, ruang pelatih, ruang massage. 2 buah ruang pemanasan indoor, warming up room, ruang kontrol doping, ruang ball girl, ball boy. 6. JS juga telah sesuai standar FIFA untuk pemenuhan fasilitas penonton mulai dari standar kenyamanan penonton yang sangat diperhatikan. JS juga menyediakan fasilitas untuk disabilitas seperti jalur akses, area penonton, parkir, lift dan toilet khusus difabel. Selain itu, sistem tiketing dan akses elektronik tersedia di setiap gerbang, untuk menunjang digitalisasi sistem tiketing. 7. Hospitality seperti fasilitas untuk tamu-tamu penting baik VIP maupun VVIP seperti corporate box, royal lounge, meeting room, dan akses lobby dan drop-off khusus VIP VVIP. 8. Fasilitas media seperti ruangan press conference, media room, mixed zone, tribun khusus media, infrastruktur broadcasting. 9. Lighting dan power supply seperti supply power khusus yang diperuntukkan untuk kebutuhan energi di JS dan kawasan, standar lighting lapangan utama untuk mendukung kebutuhan broadcasting standar internasional 2. 400 lux,
10. Communication dan additional area yang termasuk penyediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Pantesan sepak bola Indonesia gak maju-maju. Dikasih lapangan keren, bilang belum penuhi kelayakan. Hadeuh kasihan timnas, komen netizen di Twitter. Pantesan sepak bola Indonesia gak maju-maju. Dikasih lapangan keren, bilang belum penuhi kelayakan. Hadeuh kasihan timnas https://t://co/wcl2bjjfzp is alwiru bendera putih IMC Mushroom September 10, 2022 respon Jakpro atas klaim PSSI bahwa JS tidak memenuhi standar FIFA. Mata Pik. Twitter. Com 0ph8m8odh9 siaran bola live September 10, 2022 JS Stadion mengusung konsep berkelanjutan dengan standar FIFA. Sejak prakonstruksi, JS sudah didampingi asesor FIFA dan konsultan perencana JS, konsultan perencana Stadion 2 Eropa. Jakpro Sente, Ko V5 Katjol 3 Pik. Twitter. Com 9 BBMD3 1K2, Jakpro Group, September 10, 2022, 33 detik yang lalu, pukul 7.33. Demikian berita Ananda News Plus akhir pekan spesial edisi 11 September tahun 2022 dan berakhir pula Ananda News Plus akhir pekan dengan edisi berita olahraga yang telah kita sajikan pada sore hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di Ananda News Plus berikutnya. Saya Adam Herdiansyah dari Ruang Redaksi. Sampai jumpa.